Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 19 Februari 2025, Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 22 sampai dengan ayat 26. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini kita mendengar tentang penyembuhan di Betsaida. Satu-satunya kejadian di mana Yesus menyembuhkan secara berangsur-angsur. Ini menunjukkan bahwa tidak semua penyembuhan harus terjadi seketika. Dalam kasus tertentu, kuasa ilahi dapat terjadi secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan iman seseorang. Penyembuhan si buta ini terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, ia bisa melihat orang berjalan-jalan, tetapi tampak seperti pohon-pohon saja. Ia masih melihat orang lain secara kabur sebagai benda-benda yang bergerak. Baru pada tahap kedua, yang didahului oleh Yesus yang menyentuh matanya, orang itu dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Tetapi apakah yang dapat dilihatnya dengan jelas itu? Saudara-saudara yang terkasih, seperti sebelumnya terjadi pada penyembuhan orang tuli, Yesus membawa orang buta itu keluar kampung, tentunya untuk menghindari pemberitaan yang berlebihan atas penyembuhan yang dilakukannya. Tapi, gambaran ini juga dapat menunjukkan bahwa untuk melihat terang, manusia harus keluar dan menyingkir dari kegelapan duniawi, serta datang kepada terang itu sendiri. Manusia harus melakukan keluaran baru dari perbudakan dunia yang menghalangi kita melihat dan mengenal dengan benar siapa sesungguhnya Yesus Sang Terang itu. Saudara-saudari yang terkasih, orang buta yang dibawa kepada Yesus itu melambangkan diri kita. Semua murid yang mempunyai mata namun tidak melihat. Di tahap pertama, kita yang kebanyakan merasa dekat dengan Yesus dan firman-Nya mungkin hanya merasa melihatnya, namun yang kita lihat sebenarnya adalah bayang-bayang semu di tengah kehidupan gelap gulita, seperti yang dialami orang buta dalam kisah tadi. Kita belum menyadari siapakah Yesus yang ada di hadapan kita, karena penglihatan hati kita masih tertutup oleh kabut pemikiran-pemikiran menurut pemahaman kita yang bebal. Seperti para murid, pada tahap ini sesungguhnya kita masih belum mengerti siapakah Yesus yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahap penyembuhan yang kedua barulah menunjukkan kondisi pertumbuhan rohani para murid dan kita semua tentunya. Yesus meletakkan tangannya sekali lagi ke mata orang buta itu sehingga ia sungguh-sungguh dapat melihat sebagaimana apa yang dilihat. Imannya bertumbuh sesuai dengan apa yang ia lihat dan alami. Dalam Injil Markus, penglihatan yang dikatakan jelas oleh si buta inilah yang akan membawa kita sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, sekalipun masih dengan pemahaman yang salah dan kurang sempurna. Tapi kita sudah dibawa pada kesadaran bahwa untuk menyembuhkan diri kita, kita harus membiarkan Tuhan berkarya atas diri kita. Penginjil Markus bertujuan menunjukkan kebutaan kita di hadapan misteri Tuhan yang tersalib itu, agar supaya
kita mau meminta dan memperoleh kesembuhan darinya. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan orang buta di Betsaida ini akan menjadi sumber pengharapan seorang murid. Mengalami belas kasihan Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita dari ketulian dan kebutaan kita harus membuat firman-Nya mengakar dan bertumbuh dalam diri kita. Dalam iman, kita nanti dapat melihat bahwa perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan Yesus menuju ke kemuliaan salib-Nya. Pertumbuhan iman ini membuahkan kesembuhan tuntas akan kebutaan kita seperti pada kisah Bartimeus, saat dimana kita benar-benar tahu apa yang kita butuhkan dan minta kepadanya. Saat itulah kita pun mampu mengakui sebagai anak Allah yang melulu hanya mencintai dan memberikan dirinya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sang terang sejati yang membawa penerangan bagi hati orang-orang yang kurang atau tidak bisa melihat dengan jelas siapa dirimu yang sejati karena sakit tak berdaya disebabkan oleh dosa. Ampunilah dosaku dan bersihkanlah mata hatiku dari segala penghalang sehingga dapat mengenali Engkau dengan jelas. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.